Halo dok. Halo, Nanti, Gimana apa gimana? kabar? Iya, Dok. Jadi kita hari ini mau live ngobrol santai aja dok ya. Iya, dari kemarin terlalu berat ngomong-ngomongnya kemarin Iya dok. acara-acara beberapa kali talk show agak berat buat ibu-ibu sekarang ya santai-santai aja. Ini masih banyak yang tertarik spesialis anak, tapi ada juga yang tadi nanya-nanya tuh, kan kemarin udah naruh kolom pertanyaannya dok. Ada juga yang nanya masih bingung Hmm, spesialis anak apa. Jadi kita ngebahasnya seputaran yang ringan-ringan tentang pengalaman spesialis aja kali dok ya. iya. Awal masuknya gimana? Mungkin atau dari prekliniknya atau gimana mulai tertarik ke Ah, spesialis anak itu gimana? Boleh diceritain dok. Banyak yang penasaran soalnya awal mulanya, iya. Nanti pikiran. buat teman-teman itu ya, teman-teman yang mungkin masih SMA atau yang sudah kuliah, sudah masuk kedokteran, masih mikir kan, ini masa depan saya mau dibawa kemana ini. Lihat kayak gini. Sebenarnya sih dulu pun saya ketika masih esket ya masih mahasiswa dan masih preklinik juga belum kebayang sebenarnya mau ke spesialis mana. Jadi mungkin kalau yang teman-teman yang non medis ya mungkin bisa eh, tahu. Jadi untuk menjadi dokter tuh agak panjang. Jadi pertama-tama setelah lulus SMA kita masuk ke fakultas kedokteran ya. Iya dok. Kedokteran itu jadi mahasiswa itu ada yang sekarang emang gimana ya? Kalau zaman dulu saya 4 tahun sih. Sekarang 3 tahun ya. 3,5 tahun dok paling cepet. 3,5 tahun ya, 4 tahun 3 tahun terus kita dapat lulus tuh dapat jadi sarjana kedokteran ya kan. Ya, Terus setelah itu kita masuk ke tahap berikutnya, itu udah jadi sarjana tapi belum bisa kerja iya kan. benar. Satu-satunya Lalu jadi sarjana yang nggak bisa koas. kerja dok. Sebenarnya bisa sih kalau sarjana teman non medis mungkin Non atau medis. mungkin yang non tidak memegang pasien. Jadi ilmunya ada tapi kita tidak bisa treat pasien. Iya Mungkin kayak seperti apa namanya peneliti obat, penelitian mikroorganisme bisa aja sebenarnya kalau sarjana. Ya, nanti begitu kita jadi koas itu namanya koasisten. Jadi asistennya asisten. Kayak gitu ya. bisa kebayang tuh dok Kita kayak kayak gimana ya dok. jadi sebagai koas itu saya yang sebagai residen itu sangat terbantu ya. Jadi ada asistennya dokter yang sebenarnya punya ilmunya tapi tidak secara hukum bisa untuk treat pasien. Ya, jadi yang namanya profesi itu kita tahu ilmu dan kita harus bisa mengaplikasikannya langsung. Untuk mengaplikasikannya kan perlu supervisi. Nah, itulah koas seperti itu. Ya, begitu koas 2 tahun ya, 2 tahun setengah. 2 tahun dok sekarang. 2 tahun akhirnya jadi dokter. Jadi dokter pun nanti juga ada kerja lagi setahun, disupervisi oleh dokter senior. Barulah jadi dokter yang bisa praktek. Iya. Ya kan? Nah, Panjang Nah, sih. saya pun juga begitu. Setelah saya lulus, cuman kalau dulu kan internship, sekarang internship, kalau dulu saya PTT. Jadi dikirim ke Papua setahun, Oh di Papua lumayan dok. di Papua. Wah Kalau ngelihat mantap. di peta tuh, Iya. paling kanan sama paling atas. Jadi pas di batas negara. Setiap hari saya keluar negeri sih, tiap pagi lari pagi sampai batas negara, Papua Wah Nugini, balik lagi. keren. 1 tahun berarti dok Udah ya. gitu baru, setahun. Ya lumayan lah. Setahun sana barulah saya mikir, oke kerja dulu atau sekolah. Saya berpikir untuk kerja dulu, untuk cari modal. Nah, untuk sekolah baru deh kita pikir, kira-kira ambil apa nih. Sebenarnya untuk mengetahui mau spesialis apa, jangan dilakukan ketika masih preklinik. Ya, kayak Iya saya iya. nih, saya mau ambil anak nih. Jadi ntar pas lagi masuk kelas anak aja yang pelajarin. Kita lupa dengan THT, lupa dengan radiologi, lupa dengan paru dan lain. Padahal itu semua penyakit adalah ada hubungannya. Tidak bisa kita mempelajari itu terkotak-kotak. Jadi ntar malahnya kita ketika lulus, kita mau masuk anak, ya kalau rezekinya masuk oke lah. Tapi ternyata kalau mentok gimana? Iya Terus benar kita dok. mau switch yang lain, kita malah nggak tahu ilmunya. Iya Ya. benar. Jadi harusnya sih seperti itu. Jadi ntar ketika nanti kerja pun ada kayak kebentuk ya. Kayaknya ini seru nih, ini kayaknya seru nih gitu. Mulai tahu Nah, arahnya kemana tertariknya gitu dok ya. Nah, jadi kalau saya sih secara apa ya pengalaman. Jadi ketika jaga di IGD tuh kok saya kalau ketemu anak kok susah ya gitu. Iya. Ini anak susah banget sih. Kata-kata nangis. Tanyain bingung. Apa Belum sih dia? diapa-apain udah nangis dok. Nah, itulah jadi ternyata ada beberapa ilmu yang nggak dapet lah ketika di kelas. Oh, kalau ketemu anak harusnya begini. Unik sekali. Dan biasanya itu ada kasus yang
khusus yang benar-benar mencambuk kita tuh untuk wah ini enak nih, oke saya ambil ini. Kalau dari saya sih waktu itu agak-agak breaking heart ya. Jadi ada saya operan pasien masuk lagi jaga ICU, itu ketemu dengan anak obesitas sekitar 11 tahun, datang dengan DBD berat, DSS. Nah, ketika DSS itu, wah itu sampai pagi itu saya mencoba untuk resusitasi anaknya itu sampai akhirnya meninggal. Itu benar-benar menguras hati dan jiwa sih sampainya hari itu. Dan besoknya karena harusnya kan DBD itu angka kematiannya ketika di rumah sakit harusnya rendah ya. Jadi akhirnya dibuat morning meeting. Siapa yang jaga semalam? Dokternya gitu. Saya dok. Oke, tadi omongin. Ya udah kamu cari literaturnya. Kenapa sih anak obesitas ini datang dengan DSS kok bisa lewat? Kenapa permasalahannya? Nah, itulah. Nah, serunya di kedokteran itu adalah kita tidak boleh asal ngomong, ya kan? Setiap yang apa kita ngomongin itu harus ada dasarnya. Iya, ada jurnalnya. Nah, itulah. Maka saya cari jurnal-jurnal ini kenapa sih anak-anak obesitas itu DSS-nya heboh gitu. Ternyata memang setelah saya cari-cari itu memang karena kadar lemak obesitinya tinggi, akhirnya interleukinnya meningkat. Jadi kalau dia ada ketika jatuh pada saat DSS itu inflamasi akibat interleukinnya makin heboh. Akibatnya jatuh ke shocknya lebih hebat dan lebih susah tertangani. Ya, jadi itulah. Wah, jadi karena itu saya jadi terlalu berarti saya harus belajar. Saya nggak bisa jadi dokter umum yang kayaknya nih saya masih harus belajar lagi nih, never stop ending lah namanya. Karena saya coba anak itulah. Dan saya ngomong, dan saya ngomong itu adalah saya bicarakan ketika wawancara masuk ke PDS. Kan kalau mau masuk sekolah kan tanya nih, apa sih motivasimu? Ini dok, saya ketemu pasien ini. Nah itu dasarnya ada gitu. Wah seru sih. Berarti awalnya justru karena ada kasus anak yang kayak gitu sampai meninggal justru jadi malah pengen belajar, malah tertarik ke anak berarti dok ya? Iya. Jangan jadi trauma. Kita kan harus belajar dari kesalahan atau ketidaktahuan. Semakin kita merasa tahu, semakin kita nggak mau belajar. Berarti abis tadi itu pas PTT atau gimana dok? Atau pas selesai PTT? Itu udah kerja di Tangerang Selatan. Berapa lama untuk mencapai spesialis anak dok? Tadi kan saya tuh udah jadi dokter umum tuh. Dari dokter umum kan 3,5 plus 2, 5,5, terus tambah setahun lagi 6,5, ya kan? Terus 6,5. Nah setelah selesai internship yang setahun itu sebenarnya bisa aja langsung daftar ke PPDS. Jadi namanya PPDS, Program Pendidikan Dokter Spesialis. Ya, jadi ini koasnya spesialis. Ya, jadi udah selesai dokter umum. Udah dokter umum, mau belajar ke anak, nah kita sekolah lagi dan ini tapi langsung terjun ke rumah sakit, langsung menangani anak, tapi tentu dengan supervisi dokter spesialis anak. Nah ini yang kita ketemu di UNS di Rumah Sakit Muardi. Iya dong. Saya kelasnya. Ya jadi ya gitu untuk PPDS itu normalnya itu 4 tahun sih. Jadi normalnya 4 tahun, nantinya 8 semester. Tiap spesialis beda ya. Ada yang paling cepat itu 7 semester, berarti 3,5 tahun. Ada yang 8 semester, ada yang 10. Ya benda kayaknya 10 tahun. 10 semester. 10 semester, 5 tahun. Iya. Apa yang membedakan spesialis anak dengan spesialis yang lain? Nah, ini menarik nih. Ini juga pertanyaan. Ini juga pertanyaan. Kamu milih anak, kenapa nggak spesialis yang lain ketika ada teater anak? Jadi menurut saya anak itu ya challenging ya. Jadi beda nih kalau misalnya ada kan spesialis penyakit dalam, ya kan, penyakit dalam. Jadi kesannya penyakit gitu. Atau bedah. Ya. Sedangkan kalau anak itu adalah ilmu kesehatan anak. Jadi bukan ilmu penyakit anak. Kenapa begitu? Karena kita tidak hanya menangani anak-anak yang sakit. Ya, anak-anak itu beda dengan dewasa. Dewasa itu sudah selesai tubuh dan sudah selesai berkembang. Lalu nanti kan berikutnya jadi geriatri. Kalau anak itu begitu dia lahir, ketika dia 0 hari sampai usia 18 tahun itu adalah masa dalam anak. 18 tahun loh ya. Nanti udah 18 tahun ya udah ya.
Belum dok, tahun depan. Belum. Jadi sampai 18 tahun. Jadi kasus-kasus dari lahir sampai 18 tahun itu harusnya memang dokter anak. Ya. Nah, dan yang dipegang itu bukan hanya penyakitnya, jadi bukan punya DBD aja, bukan diare, tapi juga ada satu pertumbuhan anak. Anak tuh tumbuhnya harus benar. Jadi anak itu ada tumbuhnya. Berat badannya naik harus berapa nih ketika usia 3 bulan? Beratnya berapa? Naik ketika 6 bulan beratnya berapa? Kalau beratnya nggak naik, ini penyakit nggak? Penyakit sebenarnya kelainan. Udah pertumbuhannya. Lalu juga perkembangannya. Anak 2 bulan bisa ngapain? 6 bulan bisa ngapain? 12 tahun, anaknya perkembangan udah mulai pubertas, udah mulai keluar permasalahan-permasalahan pubertas, itu juga sebenarnya kompetisi dokter anak. Akan terjadi namanya remaja itu prepubertas, hormonnya naik turun, lalu growth spurt atau pertumbuhan juga meningkat, itu dokter anak juga. Itu masih anak jadi juga, challenging ya. Iya. Jadi anak-anak yang kita kan sebagai dokter anak itu sebenarnya ada 14 subbagian. Jadi dokter anak itu ada 14 subbagian. Kan stase juga banyak kan, stase anak kan, substasenya. Jadi ada infeksi, ada masalah pencernaan, ada masalah hormon, ada masalah vaksinasi, ada masalah kardio, jantung, paru, dan itu semua. Jadi banyak sekali. Dan penyakit yang semuanya ada di anak. Penyakit yang non infeksi juga kita pegang. Jadi kayak tumbuh, kembang, terus juga vaksinasi. Ini juga nih, vaksinasi itu penting. Jadi ini kompetisi dokter anak banget untuk masalah imunisasi. Jadi imunisasi ini ya tugas kita untuk kita sebagai dokter anak tuh tugasnya adalah untuk menjaga supaya anak-anak ini tumbuhnya bagus, berkembangnya bagus, sama vaksinasinya oke. Gitu. Jadi untuk apa? Untuk ketika 18 tahun setelah anak sudah saya dewasa, jadi tumbuhnya maksimal. Anaknya bisa siap untuk masuk ke usia produktif, ya kan? Jadi IQ-nya bagus, anaknya tumbuhnya bagus, berat badannya bagus. Itu tugasnya. Jadi bukan hanya penyakit aja, itu yang menarik menurut saya sebagai dokter anak. Oh nih dok, suka dukanya jadi spesialis anak. Suka dukanya ya. Kalau ngomongin duka itu kadang-kadang apalagi sekolah ya. Oh iya. Kalau ngomongin dukanya, namanya sekolah kan, apalagi kalau saya waktu itu keluarganya di Jakarta, itu tiap hari ngurusin anak orang terus, tidur, ngurusin berat badan anak, terus anak orang, tinggi badan, sakitnya apa, anak sendiri di rumah nggak ngurusin, aduh ampun deh. Iya. Itu jadi dukanya itu, karena namanya sekolah itu benar-benar dibilang mengorbankan sehingga ya, tapi ya ada konsekuensi lah. Ya, jadi untuk sekolah itu, untuk masa depan yang lebih baik, ya ada yang berapa dikorbankan. Jadi perlu support system. Ketika nanti juga koas ya gitu kan, teman-temannya udah pada kerja kan, ya kan, udah kerja, udah duit. Sekarang ini masih ada nunggu kiriman dari orang tua. Itu juga sih nomor kiriman nih tanggal segini. Ya, jadi support systemnya sebenarnya. Iya. Jadi untuk teman-teman nanti yang mau sekolah kedokteran itu harus yakin pikirkan ya. Jadi selain emang niat juga support systemnya juga harus benar. Jangan sampai ketika di koas berharap udah lulus escape, berharap langsung kerja, belum tentu bisa langsung. Belum bisa. Jangan berharap. Itu kalau sukanya tuh banyak sih. Banyak banget ya dok. Ada banyak yang saya suka dari sini. Saya menemukan betapa tulusnya dan beratnya jadi orang tua yang mempunyai anaknya yang dalam pengawasan kita ya. Itu nanti pernah lihat ya, kalau anak-anak yang kita rawat di rumah sakit Muwardi yang dengan penyakit kronis, entah itu leukemia, sakit ginjal dan lain-lain, itu kan kontrol terus loh tiap hari, tiap minggu, tiap 2 minggu sekali, tiap bulan itu kita ketemu keluarganya, itu sangat sangat bersyukur, tetap nggak putus asa, tetap kuat, tetap semangat gitu, tetap menyayangi anaknya, itu luar biasa sih. Saya menemukan keluarga-keluarga pasien yang luar biasa, itu yang saya suka sekali. Akhirnya bonding kita itu kan bukan hanya anak aja, tapi sama orang tuanya juga kita ngobrol. Gimana Pak anaknya hari ini gitu. Itu yang saya suka sih dari dokter anak, itu irreversible. Iya benar. Kayak pengorbanan orang tuanya juga ya dok ya.
izin tanya kira-kira apa aja ya yang biasanya dijadikan bahan pertimbangan daftar PPDS anak? Nah, Oh, berarti kayaknya segi ini ya wawancara ya. mungkin ya. Yang pertama wawancara tuh tentu keilmuan. Itu bukan pertama sih sebenarnya. Yang pertama tuh sebenarnya attitude. Jadi eh, dasarnya kamu apa sih? Kenapa suka anak gitu? Jadi jangan bilang kenapa kamu masuk anak? Karena saya suka anak. Gitu. Itu adalah jawaban yang nggak mungkin akan diterima saat kamu mau ambil dokter anak. Itu yang pertama pertanyaan wawancaranya. Lalu yang kedua, apa persiapan kamu untuk jadi dokter anak? Apakah kamu sudah ikut simposium, pelatihan-pelatihan, pernah nanganin kasus apa yang menarik, itu juga ditanya. Lalu pengalaman kerja, gitu ya. Terus kata-kata saya dipakai ya. Jadi dulu, kenapa kamu, gimana pengalaman kerja kamu? Ya saya ngomong, saya Iya. Di ke Papua apa dong namanya ya. ke Papua gitu, wah Keren, tertarik ya. keren. Dan ketika wawancara itu kemampuan komunikasi kita lah yang kita ajukan. Jadi bukan cuman jawab A, nanya A jawab A, nanya B jawab B. Itu nggak menjual. Jadi ketika kita wawancara kita bisa menjual diri. Jadi kita menceritakan dengan yang menarik. Gitu. Wah saya waktu di Papua gini 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 gini. Waktu saya ketemu pasien DS saya gini gini gini. Jadi kan menjual. Gitu. Jadi harus jago menjual. Terus dan berikutnya tentu keilmuan, jadi dites kan. Minimal nggak harus dalam-dalam. Yang penting kompetensi dokter umum untuk menangani anak itu ditanyain. Nggak sampai gila-gila banget sih pertanyaannya. Kita kan semua yang ketika masuk ke PDS kan kompetensinya udah dokter umum. Saya tanyanya terlalu dalam. Enggak. Ya, paling itu sama bahasa Inggris. Berarti Sama bahasa Inggris. bisa jual banget dok ya ngomongnya, wawancaranya gitu ya. Sama ini, sama mampu membaca jurnal. Karena yang namanya dokter itu kalau kita memberikan terapi, mau mengasih edukasi, itu kita harus punya dasar. Dasar kita apa? Penelitian, jurnal yang benar. Dokter mohon izin bertanya, gimana cara dokter dulu mengatasi keuangan saat masih PPDS? Kan saat agak dalam ya, kan saat PPDS baru mendapatkan gaji, terima kasih ya dari Faiz. Ya, sama-sama. Faiz, terima kasih. Ya, ini biasanya ini juga salah satu hambatan dokter-dokter untuk mau sekolah, keburu nggak pede, nggak ada uang. Ya, nggak pede, nggak ada uang gitu. Sebenarnya sih ada berbagai cara sih. Yang paling oke itu adalah nyari beasiswa. Ya, jadi ketika mau kerja, lalu cari tempat kerja sambil mengabdi, ya kayak PTT gitu, cari tempat daerah-daerah yang mau menyekolahkan, nanti disekolahin. Nanti biasanya tuh ada ikatan kerjanya. Kalau misalnya kayak di Papua itu 2N, jadi artinya 2NN itu adalah lama sekolah. Jadi kalau dia sekolahin 4 tahun, berarti lama dia harus mengabdi setelah sekolah itu 8 tahun. Ada yang 2N plus 2, 2N plus 3, dan lain-lain. Nah, itu untuk yang disekolahin, namanya BK. Tuh, jadi itu gratis, nggak perlu bayar apa-apa, malah dikasih uang sangu tiap bulan. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada kan, kalau nggak salah ada LDPP kalau nggak salah. Ya itu kan juga beasiswa juga. Ya itu juga beasiswa juga tuh. Jadi sebenarnya banyak beasiswa. Nah kalau untuk masalah biaya sendiri nih, misalnya biaya sendiri itu harus dipikirkan matang-matang. Pertama ada modal dulu. Ya kenapa? Karena 4 tahun ke depan maka tidak ada income sama sekali. Ada sih kalau mau nyari sampingan-sampingan kayak ngasih kuliah-kuliah gitu ke dokter anak. Saya juga pernah ya. Saya waktu residen pernah loh ngajarin preklinik PNS. Yang ada tuh. Itu apa dok? Skills lab atau tutorial? Tutorial. Jadi kayak ngajarin kayak les di luar aja. Membantu di bagian anak. Gitu. Iya. Nah, berarti masih bisa dok ya? Iya, bisa nggak bisa sih sebenarnya, tergantung ngatur waktu. Jadi kalau kita ngomongin itu saya kan karena sudah sama PTT itu ada tabungan. Kalau saya kerja sekitar 2 tahun saya ada tabungan. Jadi adalah tabungan. Cuman tetap harus punya support system.
Ya, alhamdulillah keluarga saya, orang tua itu masih bisa support. Ya udah, kalau nanti diperlukan nanti kita bantu. Itu juga salah satu pertanyaan sih ketika masuk ke PPDS. Oh ya, Kamu Dok. masuk ke PPDS biaya dari mana? Gitu. Oh. Kalau langsung jawab orang tua saya bayarin, itu nggak akan diterima. Tips and trick nih, Dok Mana ada ya. kayak begitu? Tips and trick Nggak boleh banget. langsung begitu. Kan Bener-bener. harus ada Harus ada mandirinya fight-nya, mana Dok gitu. ya. Iya lah. Orang tua saya bayarin, ya elah, ini gimana sih? Dari dulu ada closing statement nggak, Dok? Mungkin buat anak-anak yang mau masuk Ya. FK atau bahkan kayak koas-koas damar mau nyari spesialis, mau nyari sekolah lagi gitu, Dok. Ada pesan-kesan sendiri ya, Dok? Ya. Sebelum kita akhiri. Untuk teman-teman yang baru mau akan masuk atau sudah masuk ataupun sudah di akhir jalan, itu tetap semangat ya. Ini menjadi seorang dokter itu adalah pilihan kita, artinya kita harus konsekuensi, kita harus tetap belajar non-stop. Nggak boleh ada namanya kita berhenti belajar dan menganggap kita tahu semuanya. Begitu kita merasa kita tahu semua, itu artinya kita nggak tahu sama sekali apapun itu. Ya, semakin kita tahu, semakin kita merasa kita nggak tahu apa-apa. Jadi namanya belajar terus. Belajar dari mana? Dari mana aja, bukan hanya dari buku, dari teman, dari webinar, dari konsul-konsul. Itu adalah satu pembelajaran dari kita. Ya, tetap humble, terus belikan yang terbaik untuk pasien-pasien yang kita tanganin. Gimana caranya? Ya kita harus belajar. Penanganan terbaru itu seperti apa? Terus ilmu terbaru seperti apa? Gunanya apa ya? Gunanya untuk meningkatkan kemampuan kita, akhirnya juga terapi kita kepada pasien-pasien kita juga lebih baik. Ya, semangat lah. Bisa sebenarnya jadi dokter. Nggak berhenti, pokoknya jangan berhenti belajar loh, Dok ya. Jangan berhenti belajar, jangan pernah puas. Oke, siap. Oh, pas banget nih, Dok. Udah ada countdown-nya 50 detik lagi. Oke. Oke, terima kasih Lanti. Seru banget. Terima kasih. Iya, seru banget, Dok. Nggak berasa Sama-sama. 1 jam. Terima kasih banyak, Dok. Salam buat Bali. Salam buat Bali dan sekitar. Siap. Oke. Assalamualaikum. Kita sudahi dulu, Dok. Assalamualaikum. Ya. Salam.